apakah betul Nabi Ismail itu disembelih oleh Nabi Ibrahim pakai golok? Kalau iya, masa iya Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang mengajarkan sesuatu yang keras semacam itu? Apakah itu sekedar simbolik atau perumpamaan yang salah kita pahami? Makanya di kajian sebelumnya, sebelum saya masuk ke sini, saya sudah buat judul khusus, perumpamaan tidak terkait fakta, tapi terkait kebenaran. Jangan-jangan itu adalah prosesi di mana Nabi Ismail dikenalkan pada Tuhan oleh ayahnya yang bernama Ibrahim. Nah, prosesi itu dalam bahasa Quran disebut menyembelih. Itu yang disebut menyembelih atas nama Allah. Nanti kita baca ayatnya. Selama ini kita menyembelih atas nama Allah, kita menyembelih ayam pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Menyembelih kambing pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Menyembelih sapi pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Kata ayam, kata sapi, kata kambing pakai bismillah, enggak pakai bismillah tetap orang menyeri. Bukankah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Apa ia Allah mengizinkan Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menyakiti makhluk ciptaannya? Pikirkan. Jadi yang namanya menyembelih atas nama Allah itu, apakah menyembelih hewan yang seperti kita lakukan sehari-hari? Bukan. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Sekarang kita bicara tujuan dari kurban menurut Al-Quran. Agak berat ini. Oke, tapi harus kita buka rahasianya ya. Baik. Saya buka dulu Quran surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj saya buka dulu supaya kalau pakai Quran nanti kan tidak ada polemik. Tidak ada bantah-membantah. Karena semuanya jelas. Kalau mau bantah, bantah saja Quran. Dalam Quran surat Al-Hajj ini ayat yang ke-33. Oke. Nah, sini. Lakum fiha manafi'u ila ajali musamma summa muhilluha ilal baitil atiq. Nah, di sini disebut baitil atiq. Atiq itu bahasa Arab artinya tua. Baitil atiq itu bahasa Indonesianya adalah rumah tua. Atau sering disebut juga Baitul Atiq itu adalah kota tua. Makanya simbolisnya di tanah Parahyangan ada yang namanya Dayeuh Kolot. Dayeuh itu kota, Kolot itu tua, Dayeuh Kolot. Itu simbolisasi dari spiritualnya orang Parahyangan. Nama jalannya aja Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmarandana, Gambuh, Dandanggula, ya. Kemudian Durma, Pangkur, Magatru, Pucung. Itu perjalanan manusia sejak dari lahir, dari kandungan sampai dia meninggal. Pucung tuh pocong, sampai jadi pocong. Itu dibikin dalam bentuk jalan. Nah, ternyata di Dayeuh Kolot ada satu tempat namanya Tegal Lega. Tegal itu kan tempat lega itu luas tanpa batas. Nah, kalau di Quran dikatakan ada yang namanya gua. Gua yang tempatnya tanpa batas. Luas tanpa batas. Gua tuh gue tuh aku. Aku itu adalah tempat Allah bersemayam. Karena Allah maha luas, berarti rumahnya dalam diri kita. Luas tanpa batas. Itulah sebetulnya Tegal Lega kita secara hakikat. Di Jakarta ada kota tua. Diganti sekarang jadi Batavia. Sembarangan. Itulah karena nggak ngerti spiritual. Asal main ganti karena punya otoritas. Padahal orang Jakarta, leluhur Jakarta tuh ahli ma'rifat. Panggil dirinya aja gua. Gua itu surat Al-Kahfi Quran. Gue tuh aku.
Makanya kotanya disebut kota tua. Di Bandung disebutnya Dayakolot. Bahasa Arabnya Baitil Atik. Mari kita lihat ayat ini. Bagi kamu ada binatang-binatang. Binatang itu ada beberapa manfaat. Sampai kepada waktu yang ditentukan. Kemudian tempat wajib menyembelihnya ialah di Baitil Atik. Tempat wajib menyembelih binatang itu adalah di Baitil Atik. Kalau Baitil Atik diterjemahkan Ka'bah. Kata siapa Ka'bah itu rumah tua? Tuaan mana Ka'bah dengan Candi Borobudur? Tuaan mana Ka'bah dengan Candi Prambanan? Tuaan mana Ka'bah dengan Gunung Padang? Yuk, kalau bicara sejarah. Nah, kalau begitu mana yang disebut dengan rumah tua? Yuk kita lihat sini. Yang pertama Allah ciptakan. Waktu menciptakan tubuh kita, yang pertama Allah ciptakan adalah kolbu. Setelah Allah menciptakan kolbu, baru Allah menciptakan jantung. Dari situlah fase berikutnya terjadi, tubuh kita yang sempurna. Jadi rumah tua adalah rumah pertama yang Allah ciptakan dalam diri kita, yaitu kolbu. Jadi Baitil Atik yang sebenarnya adalah kolbu. Berarti menyembelih hewan itu baru sah kalau dilakukan di Baitil Atik, di rumah tua. Di mana kalau begitu? Di sini. Clear dulu. Bayangkan kalau ayat ini diterapkan secara syar'i, setiap yang mau memotong hewan harus pergi ke Ka'bah. Siapa yang mengizinkan? Siapa? Belum lagi ngurus visanya. Visa jelema aja hese ngurusna. Kamu visa domba, visa sapi. Saha nu rek ngagendongna? Ada nggak pesawat yang mau narik sapi? Ada nggak pesawat yang mau narik kambing? Nya bau, nya kotor. Saha nu rek ngalahuna? Kalau begitu, ada pertanyaan di sini. Binatang yang disembelih itu binatang yang mana? Nanti kita tanya Quran. Apakah itu? Dan menyembelihnya harus di Baitil Atik, di rumah tua, di sini. Apakah betul Nabi Ismail itu disembelih oleh Nabi Ibrahim pakai golok? Kalau iya, masa iya Allah yang Maha Cinta, Maha Pengasih, Maha Penyayang mengajarkan sesuatu yang keras semacam itu? Apakah itu sekedar simbolik? Atau perumpamaan yang salah kita pahami? Makanya di kajian sebelumnya, sebelum saya masuk ke sini, saya sudah buat judul khusus. Perumpamaan tidak terkait fakta, tapi terkait kebenaran. Jangan-jangan itu adalah prosesi di mana Nabi Ismail dikenalkan pada Tuhan oleh ayahnya yang bernama Ibrahim. Nah, prosesi itu dalam bahasa Quran disebut menyembelih. Itu yang disebut menyembelih atas nama Allah. Nanti kita baca ayatnya. Selama ini kita menyembelih atas nama Allah, kita menyembelih ayam pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Menyembelih kambing pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Menyembelih sapi pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Kata ayam, kata sapi, kata kambing pakai bismillah, enggak pakai bismillah tetep orang menyeri. Bukankah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Apa ia Allah mengizinkan Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menyakiti makhluk ciptaannya? Pikirkan. Jadi yang namanya menyembelih atas nama Allah itu, apakah menyembelih hewan yang seperti kita lakukan sehari-hari? Bukan. Menyembelih atas nama Allah adalah menyembelih untuk Allah.
Menyembelih untuk kesenangan Allah. Saya tanya kalian, kalau disembelih mati apa tidak? Mati apa tidak? Kalau disembelih pasti mati. Orang mati mendengar tidak? Melihat tidak? Bernapas tidak? Bicara tidak? Orang mati itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Makanya ketika disembelih jadinya tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Persis seperti saat kita di rahim ibu. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Saat itu semua yang ada di kepala kita ini ditutup sama ketuban. Saat ditutup sama ketuban, saat itu kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita bisa menjawab, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Ditutup semua malah menyaksikan. Saat itulah kita sedang disembelih tetapi menyaksikan. Berarti tujuan utama kurban sebetulnya adalah menyaksikan. Jadi kenapa kurban dan haji itu kok berdekatan? Haji berkunjung ke Baitullah untuk menyaksikan. Kurban juga sebetulnya tidak melihat, tidak mendengar, tidak bernapas, tidak bicara. Mati sak jeroning urip untuk menyaksikan. Jadi sebetulnya tujuannya sama. Sama-sama menyaksikan agar bisa mengingat. Makanya pantas kalau kurban diambil dari kata qoroba yakrobu kurbanan. Artinya adalah dekat. Yuk saya tanya, apakah kita perlu mendekatkan diri kepada Allah? Perlu? Perlu apa tidak? Sembarangan kalian kalau ngomong. Allah sudah dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Jadi kita tidak perlu mendekatkan diri kepada Allah. Yang diperlukan oleh kita adalah sedekat itu Allah kepada kita. Kok kita sampai hari ini belum bisa menyaksikannya? Yang paling penting itu sadar kalau Allah dekat, kalau ingin menyaksikannya jangan keluar dari dirimu. Itu aja. Sekarang ngerti tujuan haji dan kurban? Ini baru judulnya. Udah sejam. Mulai 9:30, sekarang sudah 10:30, baru bahas judulnya. Karena saya harus hati-hati membahasnya. Baik, kita lihat dulu. Jadi melaksanakan penyembelihan itu harus di mana? Di Baitul Atiq, di rumah tua, artinya di sini. Kalau begitu siapa yang harus disembelih? Ya dirimu sendiri. Makanya di Quran ada perintah. Nih perintahnya. Kita lihat dulu perintahnya. Supaya Qurannya jelas. Semuanya lengkap. Yuk kita lihat perintahnya. Lihat ayat ini. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka. Nih Quran surat An-Nisa ayat 66. Siapa mereka di sini? Mereka ini adalah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Orang yang sedang melakukan pencarian karena ingin tahu dan kenal kepada Tuhan. Itu Bani Israel. Dan sesungguhnya kalau kami Allah perintahkan kepada mereka Bani Israel, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampungmu. Disuruh bunuh diri supaya keluar dari kampung. Kampung itu identik dengan kebodohan, keterbelakangan, ketertinggalan, kampung. Selama ini kalian tinggal di mana? Di kampung apa di kota? Jawab. Di kampung apa di kota? Pantesan. Kampungan. Orang kampungan tuh begitu, merasa paling soleh, merasa paling benar. Dan di luar dirinya dianggap salah. Orang beda sedikit dengan kita, sesat. Orang lebih maju pemikiran dengan kita, sesat.
Dasar orang kampung. Kenapa tinggal di kampung? Karena belum bunuh diri. Kenapa tinggal di kampung? Belum disembelih. Saya kasih tahu. Nyembelih di mana? Tunjukkan sama saya, nyembelih di mana? Di sini? Di sini kali. Kan nyembelih di sini. Lihat saya, nyembelih itu di sini. Jadi kata sembelih itu perumpamaan. Bukan disembelih menggunakan golok, bukan. Manusia dengan binatang itu perbedaannya cuma dari sini ke atas dengan dari sini ke bawah. Dari sini ke bawah kita dengan binatang sama. Bedanya cuma dari sini ke atas. Lalu apa bedanya? Tolong perhatikan saya. Mata kita berapa? 2. Mata kucing yang tadi? 2. Telinga kita berapa lubangnya? 2. Telinga kucing yang tadi? 2. Hidung kita berapa lubangnya? 2. Hidung kucing yang tadi? 2. Mulut kita berapa? 1. Mulut kucing? Kalau kita hitung lubang yang ada di kepala kita dengan lubang yang ada di kepala kucing, sama? Berapa? 7. Lubang yang ada di kepala sapi? 7. Lubang yang ada di kepala tikus? 7. Lubang yang ada di kepala kambing? 7. Lubang yang ada di kepala monyet? 7. Terus apa bedanya? Katanya beda. Tadi dari sini ke bawah kita sudah sama dengan binatang. Cuman alat untuk reproduksi dan makan. Katanya manusia dengan binatang bedanya dari sini ke atas. Kita coba tadi. Kucing 7. Kambing 7. Sapi 7. Monyet 7. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya manusia bisa menggunakan yang 7 sebagai siratal mustaqim, jalan menuju Tuhan. Makanya orang tua kita bilang siratal mustaqim rambut di belah 7. Itu siloka. Karena yang 7 ada di sini. Kucing, kambing, kuda, sapi punya 7 juga, tapi mereka tidak akan bisa menggunakannya. Jadi manusia yang tidak bisa menggunakan yang 7 itu sebagai jalan siratal mustaqim menuju Tuhan, sarua wae dengan binatang. Maka di Quran dikatakan ya ulaika kal an'am. Ini pengumuman aja dari saya. Sugan ngerti. Ingin beda kalian dengan binatang? Perbedaannya kalau binatang sama-sama punya 7, binatang tidak bisa menggunakannya, manusia harusnya bisa menggunakannya. Yang bisa menggunakannya, maka kata Quran, aku angkat derajatnya. Wa id akhadna misaqakum wa rafa'na faqakumut tur. Maka kesadarannya akan diangkat. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Stop dulu sampai di sini, jangan kejauhan. Takut kebablasan. Biar mikir. Lanjut? Oke. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Jadi ketika bunuh diri itu dilakukan, maka dia akan keluar dari kampung. Stop. Bunuh diri yang dimaksud tentu saja bukan menyakiti diri sendiri, tetapi sebuah perumpamaan untuk meniti ke dalam diri. Itu yang disebut dengan wukuf. Supaya kita diam. Diamnya apa? Diamnya pikiran. Kapan pikiran diam? Tepat pada saat semua aliran energi ke dalam pikiran bisa kita stop. Itulah namanya wukuf. Makanya puncaknya haji juga adalah wukuf. Yuk kita teruskan. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka.
Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal demikian itu lebih baik bagi mereka dan menguatkan iman mereka. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 66 mengatakan, jika orang itu bisa dalam tanda kutip bunuh diri, maka dia akan keluar dari kampung dan yang luar biasa, imannya jadi tambah kuat. Makanya dikatakan di sini wa asadda tasbita. Tasbita jadi isbat. Makanya iman yang paling tinggi kata Rasulullah adalah isbatul yakin. Jadi kata isbat dari tasbita, dari bahasa Quran. Kuat, kokoh, teguh. Makanya iman itu ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Puncaknya iman namanya isbatul yakin. Makanya saya membuat sebuah komunitas namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Dari mana? Itu sejarahnya panjang. Salah satunya adalah saya cuplik dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-66. Supaya kita bisa bunuh diri, tanda kutip. Yaitu membunuh keakuan kita, membunuh ego kita. Itulah sesungguhnya kurban yang sebenarnya. Paham sekarang ya? Jadi hewan kurbannya mana? Nah, hewan kurban itu secara hakikat bukan sapi, bukan binatang, bukan kambing, tetapi diri kita sendiri. Itu sebabnya simbolisasinya sapi itu ya secara syariat bertujuh. Padahal sebetulnya maksudnya bukan begitu. Yang paling penting dari sapi betina itu adalah 7. 7 itu ada di sini. Siapa sapi betina? Sapi betina itu adalah simbolisasi dari tubuhnya manusia. Kita lihat buktinya. Oke. Harus pakai bukti. Semua pakai bukti. Makanya lahirlah di Quran namanya Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina. Lihat saya semuanya. Kalau di Quran ada kata-kata betina, pasti yang dimaksud adalah jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, yang dimaksud adalah ruhani. Ternyata menurut Quran yang harus disembelih adalah sapi betina, bukan yang jantan. Ulangi, yang harus disembelih kata Quran adalah sapi betina. Betina itu mengarah kepada apa? Jasmani. Makanya manusia diciptakan berpasangan, ruhani dan jasmani. Nah, disimbolkan ketika haji, yang pakai kain ihram kan laki-laki. Karena apa? Haji perjalanan spiritual, perjalanan laki-laki, perjalanan ruhani. Karena laki-laki simbol dari ruhani. Haji perjalanan spiritual, perjalanan ruhani. Yang perempuan kan gak pakai ihram. Ketika sampai di sa'i, begitu ada lampu warna hijau, laki-laki lari, yang perempuan jalan walaupun guru senam. Walaupun laki-laki itu sudah rengkot, tetap aja harus lari. Karena laki-laki itu simbolisasi dari ruhani. Perempuan simbolisasi dari jasmani. Jadi sa'i itu perlambang. Kalau kalian sudah mengerti jati diri kalian yang luar biasa, yang sejati, maka kalian akan berfokus pada aspek ruhani. Laki-laki lari, perempuan jalan. Urusan ruhani lari kencang. Urusan jasmani biasa aja. Jalan aja, asal mau kerja, mau usaha, insya Allah rezeki pasti datang. Tapi urusan ruhani harus lari. Sampai di Jamarat, kemudian lempar jumroh. Lempar jumroh juga menggunakan 7 batu. Luar biasa ya. Kenapa 7 bukan 8? Karena yang harus dilempar juga cuma 7. Yang harus dibunuh cuma 7. Yang harus dimatikan cuma 7, yang harus dikendalikan cuma 7, nggak 8. Wah, saya pengen 8 aja. Ya. Biar lebih mantap, nggak bisa, tetap 7. Paham? Coba, kalau kita ungkap semua rahasianya, terbuka ya. Jadi, haji dan kurban, dua-duanya adalah prosesi untuk menemui jati diri yang sejati di rumah terdekat dengan kita, yaitu di Baitullah yang hakikat.
Yuk kita baca pelan-pelan. Siapa sapi betina itu? Nah. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya. Siapa Musa? Siapa Musa? Rasul. Siapa kaumnya? Ya pengikutnya Musa, namanya Bani Israel. Jadi Musa dengan Bani Israel itu seperti guru dengan murid. Seperti itu kiasannya. Apa yang dikatakan Musa pada muridnya? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Ini saya bacakan persis ya, supaya tidak ada persepsi. Apa kata muridnya Musa? Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang yang bodoh. Itu ayat 67. Oke, ayat 68. Jadi ayat 67 hanya perintah. Kata Musa, para muridku, Allah menyuruh kepadaku agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Lihat ayat selanjutnya. Umatnya Musa berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Tuh, hebat ya. Umatnya Nabi Musa itu kalau disuruh, diperintahkan oleh Musa, nanya dulu. Makanya di Quran ada dialog antara Musa dengan umatnya yang sangat bagus. Saat umatnya Musa disuruh beriman pada Allahnya Musa, apa yang dikatakan oleh umatnya Musa? Hai Musa, aku tidak akan beriman kepada Allahmu sebelum aku melihat Allahmu dengan jelas. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Baik, kita lanjutkan ayat ini. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu tidak tua, tidak muda. Pertengahan antara itu, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi kalau mau menyembelih hewan kurban yang hakikat, yaitu diri kita sendiri, agar kita bisa wukuf di padang pengenalan kita, jangan terlalu muda. Karena kalau muda belum bisa menyimpan rahasia. Jangan terlalu tua. Nih, pada ketemu saya udah tua-tua. Udah budek. Suruh duduk sebentar, kesemutan. Disuruh berdiri sedikit aja kunang-kunang. Tangan sudah koper. Kaki sudah tidak siap lagi untuk jalan. Ini perintah Quran, tidak boleh muda, tidak boleh tua. Makanya belajar spiritual yang paling bagus harusnya saat kalian sedang seger-segernya. Makanya saya belajar spiritual dari usia saya muda. Waktu usia saya belasan tahun. Saya bersyukur karena usia belasan tahun saya sudah bertemu dengan guru-guru mursyid yang bisa mengantarkan saya untuk tahu sapi betina yang sesungguhnya. Umur belasan itu. Dan sekarang saya bisa menikmati proses yang panjang di usia saya sekarang 56 tahun. Karena dari sejak muda. Makanya belajar spiritual itu ya harus di usia itu, di usia emas. Maaf ya, kebanyakan manusia belajar spiritual setelah pensiun. Apa artinya? Itu artinya untuk Allah tinggal sesana. Iya. Makanya murid-murid saya yang datang kepada saya kan udah tua-tua. Duit sudah nggak punya. Iya. Badan sudah lemah, telinga sudah budek, gigi sudah ompong. Iya, mata kunang-kunang. Diajak mikir keras sedikit juga bingung. Kenapa? Bayangkan, harusnya buat Allah itu di usia emas. Masa sampaikan selamat buat kalian yang untuk Allahnya di usia emas. Di usia pertengahan. Jadi belasan sampai tubuh sedang segar-segarnya. Kan pensiun ya, kalau pegawai negeri 58, itu kan usia pertengahan itu.
Ini 78 baru ketemu saya. Kalian ingin dapat apa dari Allah kalau usia yang kalian berikan buat Allah adalah sisa? Makanya banyak yang ngomong sama saya, ayah guru, sayang sekali. Apa sayang? Ayah guru lagi ngebangun, perlu duit banyak. Saya ketemu ayah guru setelah saya bangkrut. Jawaban saya lebih asik lagi. Usah dipikirin. Ya. Masih untung, udah bangkrut juga kamu mesti ketemu saya. Gitu. Tapi memang begitu ya. Di kelas spiritual itu rata-rata orang yang sedang bangkrut. Iya. Banyak masalah, kan gitu ya. Memang begitu. Jarang yang sedang di usia emas, sedang jaya-jayanya ketemu guru spiritual, jarang. Makanya guru spiritual itu persis dokter. Baru diingat muridnya pada saat bermasalah. Iya, gak ada masalah, duitnya lagi banyak, jarang ingat sama saya. Udah ingat duitnya habis baru ingat. Emang nasib saya begitu ya. Jadi yang disembelih itu apa? Ini hakikat ya. Yang disembelih itu adalah diri pribadi kita. Supaya kita bisa mengalami wukuf yang sesungguhnya. Makanya kalau mau belajar spiritual tidak boleh terlalu muda, tapi juga jangan terlalu tua. Satu syaratnya. Lihat. Yang kedua syaratnya, lihat. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Jelas warnanya. Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang memandangnya. Jadi kalau saya lihat Mas Tri kayak gini, gagah, ganteng-gantengnya, kan menyenangkan. Ketemu saya dituntun, suruh pulang sama saya. Boro-boro dengar kuliah saya 10 SKS. Satu SKS saya udah mendengkur. Makanya banyak yang saya tolak, kenapa? Nih sapi betina terlalu tua. Kuning tua warnanya. Ini kan spektrum kulit manusia. Ini Quran loh, Quran. Lanjut. Mereka berkata, baru dua kan cirinya tadi. Tidak tua, tidak muda, pertengahan. Kuning tua warnanya. Lanjut. Mereka berkata, ini umatnya Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Ini Quran. Jadi bukan sapi yang di kandang sapi, hakikat sapi betina. Ya Allah, kenapa ayat yang sedemikian luar biasa ini kok kita selama ini gak peduli? Kenapa kita tidak mau mengungkapkan rahasia ini? Sementara kita selama ini selalu mengatakan pedoman saya Quran, pedoman saya Quran. One day, one judge. Kebanyakan bacanya. Gak usah satu judge, satu ayat aja sampai kau mengerti. Pertanyakan ini, analisa. Cari guru yang waras. Yang waras. Bagaimana hakikat sapi betina itu? Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Semoga insya Allah kami akan mendapatkan petunjuk. Ini kata-kata yang luar biasa. Insya Allah la muhtadun. Insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Ini umatnya Musa sudah dijelaskan, sapi betina itu tidak boleh tua, tidak boleh muda, pertengahan. Kuning tua warnanya. Sudah dijelaskan oleh Allah seperti itu. Masih samar. Ini dialog penting sekali. Bagaimana tingkat kekritisannya Bani Israel. Dicontoh harusnya sama kita. Makanya jangan heran kalau Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat.
Siapa Bani Israel? Siapa saja orang yang mau berjalan menuju Tuhan, bangsa manapun, suku manapun, apapun keyakinannya. Musa berkata lagi, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu yang belum pernah dipakai membajak. Oh, bukan binatang berarti. Dan tidak pula digunakan untuk mengairi tanaman. Oh, bukan binatang. Tidak bercacat, harus lengkap. Lengkap. Makanya kalau mau belajar sama saya periksa dulu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya liatin. Gak lengkap, gak bisa. Harus lengkap. Tapi kalau sapi yang mau dipotong, gak lengkap gak apa-apa. Gak ada kaki satu juga gak apa-apa. Yang penting gendut. Yang mau diambil dagingnya. Tapi ini gak boleh bercacat kata Allah. Dan yang luar biasa di sini, tidak boleh ada belangnya. Makin jelas. Bukan sapi yang di kandang ini. Gak boleh ada belangnya. Ada yang tanya sama saya, guru, bagaimana kalau panu? Gak apa-apa, masih boleh. Panu masih boleh. Masih boleh. Luar biasa ya. Coba kita lihat cirinya. Tidak tua, tidak muda, pertengahan. Kuning-kuning tua warnanya. Tidak digunakan membajak, tidak digunakan mengairi tanaman. Betul? Tidak bercacat dan tidak ada belang. Subhanallah. Itulah hewan kurban yang hakikat. Itu yang harus disembelihnya di Baitul Atiq. Itu yang dimaksud Quran. Itu yang diajarkan oleh Musa kepada Bani Israel. Harusnya itu yang menjadi contoh bagi kita. Apa kata umatnya Musa? Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu. Jadi yang sudah diajarkan oleh Musa saat itu Bani Israel, tidak semua pun bisa menyembelihnya. Tidak semua. Bayangkan, yang sudah diajarkan saja tidak semua bisa menyembelihnya. Apalagi yang tidak diajarkan. Disitulah pentingnya ketemu dengan guru. Guru yang waras. Sekali lagi, pakai waras ya. Karena ilmu syaratnya 3. 1 harus masuk akal. 2 harus bisa nyata dan dibuktikan. Dan yang ketiga harus punya nilai manfaat. Itu syarat ilmu. Kalau sudah berlawanan dengan akal, berarti ada yang salah. Contoh. Saya mau nanya, apa betul ketika kalian sudah memotong seekor hewan, kalian lebih dekat kepada Allah? Jujur. Apa kalau kalian sudah iuran sapi bertujuh kemudian dipotong sama-sama, kalian lebih dekat pada Allah? Jujur. Kenapa kalian iuran bertujuh? Karena nanti mau naik itu. Di dunia aja saya nggak mau naik sapi bertujuh. Di akhirat katanya di surga naik bertujuh, naik sapi. Ya Allah. Kurus lagi. Yang naik gendut-gendut. Karunya tuh sapi. Kenapa bertujuh tidak berdelapan iurannya? Kenapa tidak bertiga? Tidak berempat? Bertujuh. Itu kan simbolik. Karena bagian pokok dari manusia adalah yang 7. Kalian bisa pintar, bisa sekolah, 7. Kalian bisa bodoh, tidak menggunakan yang 7. Kan semua muaranya di sini. Makanya Allah berdiam di sini sebagai penglihatan, berdiam di sini sebagai pendengaran, berdiam di sini sebagai kehidupan, berdiam di sini sebagai mutakaliman. Jadi semakin jelas kenapa haji dengan kurban berdekatan. Oke.
Saya lanjutkan. Makanya di Quran, ya, Quran perhatikan. Di Quran surat Al-Hajj, saya masuk lagi pada Quran, ya. Saya ingin tunjukkan satu ayat yang sangat keren bagi saya. Surat Al-Hajj. Mari kita lihat. Lihat ayat ini semuanya. Surat Al-Hajj ayat 27, ayatnya 2 dan 7 keren. Sama dengan Isra Mi'rajnya Nabi 27. Keren ya. Dan saya selidiki ya secara matematika, ternyata susunan Quran itu memiliki makna yang luar biasa. Nomor ayat, nomor surat luar biasa. Surat Al-Isra nomornya 17 coba. Ini ayat ini ya, Quran surat Al-Hajj itu ayat 27 cerita apa? Coba kita lihat. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Wa azin finnas bil hajj. Yang diseru lagi-lagi manusia. Jadi haji itu bisa dilakukan oleh semua manusia tanpa batasan apapun. Gak ada syarat apapun. Maha adil Allah. Di sini tidak ada syarat keyakinan, tidak ada syarat uang, gak ada. Dan serulah manusia untuk berhaji. Wa azin finnasi bil hajj. Rijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli fajin amik. Niscaya mereka akan datang kepada kamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Jadi unta yang kurus itu simbol untuk jasmani manusia. Unta warnanya apa? Coklat kan? Kuning keemasan kan? Tapi di Quran dikatakan unta yang kurus. Jadi haji itu menurut Quran bukan naik pesawat. Berjalan. Berjalan kepada siapa? Berjalan kepada yang menyeru. Siapa yang boleh menyeru? Yang sudah tahu. Ini ada yang sudah tahu nih. Dia menyeru kepada yang belum tahu. Yang belum tahu cukup berjalan menemui yang sudah tahu. Gitu aja kok ayatnya. Berjalan menggunakan unta yang kurus. Jadi berjalannya kepada siapa? Ini harus jelas. Kan ini di sini dikatakan, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Siapa yang boleh menyeru? Yang udah tahu. Niscaya mereka akan datang kepadamu, kepada yang menyeru, dengan cara berjalan dan mengendari unta yang kurus. Jadi tugas orang yang tidak tahu cukup berjalan menemui orang yang belum tahu. Orang yang sudah tahu. Paham? Keren gak ayat ini? Kalian naik, waktu aja naik apa? Naik Garuda. Tugasnya jalan kaki kok. Tapi yang harus kamu temui siapa? Yang menyeru. Dan siapa yang boleh menyeru untuk berhaji? Yang sudah tahu. Luar biasa ya. Oke. Baik, saya akan tunjukkan ya Quran surat Al-An'am. Nih, yang sudah dibuka mata kalbunya udah boleh tuh dengar surat Al-An'am dari saya. Sudah ada satu set ya, satu surat Al-An'am. Kita lihat ayat 118. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Ya, apa yang kalian lakukan selama ini? Memotong hewan dengan membaca basmalah
Sakit nggak hewan? Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup nggak? Sakit nggak? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Nggak ada ras-rasan. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam. Minta maaf, saya perlu protein, sudah takdirmu. Saya doakan ya, semoga ruh yang ada pada tubuhmu saat setelah mati nanti ditakdirkan memiliki tubuh baru yang lebih bagus, jangan jadi ayam lagi. Gitu nggak doanya? Boro-boro. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untung ayam tuh bisa ngomong. Pengasih penyayang gimana kamu? Harak kakuring cek ayam. Nyari. Nah, kita mengartikan menyembelih atas nama Allah itu begitu. Menyakiti binatang lain yang punya hak untuk hidup dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan merasakan itu seakan-akan sudah sah. Padahal menyembelih atas nama Allah nggak ada kaitan dengan itu. Menyembelih mana? Menyembelih sapi betina atas nama Allah, untuk Allah. Dan kalau kita menyembelih ini di Baitul Atiq, maka kita akan jumpa dengan Allah. Itulah menyembelih untuk Allah, menyembelih atas nama Allah. Paham sekarang? Paham menyembelih atas nama Allah? Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ngamuk tak sapi? Betul? Begitu mau diringkus, kabur. Kenapa kabur sapi? Kenapa kabur? Ya pengen hidup. Kamu juga kamu disembelih kabur? Paham maksud saya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa iya? Di tempat suci ada altar yang terkena darah. Darah itu haram. Itu simbolik. Yang haram bukan darahnya. Yang haram itu pertumpahan darah. Jangan letterlock memahami Quran. Darah haram. Kalau haram darah, kalau darah haram di tubuh kita isinya apa? Di tubuh binatang? Emang daging artinya apa? Daging itu kan kumpulan pembuluh darah. Kalau darah haram, daging haram juga. Karena daging itu kumpulan pembuluh darah. Di Quran ada kata-kata darah itu haram. Bukan darahnya, pertumpahan darah. Menyakiti binatang lain sampai keluar darahnya itu yang haram. Bukan darahnya. Coba belajar itu yang waras. Ngerti maksud saya? Lah kalau darah haram berarti tubuhmu isinya apa? Darah semua. Daging, darah. Daging ayam, darah. Daging ikan, darah. Haram semua dong. Bukankah daging itu kumpulan pembuluh darah? Makanya Quran itu dipahami secara kontekstual. Kalau di Quran dikatakan darah itu haram, yang haram itu apanya? Pertumpahan darahnya. Kalau darah itu keluar tertumpah karena disakiti, itu yang haram. Kau main pukul-pukulan sampai keluar darah itu haram. Darahnya sendiri ya tidak haram, bagaimana darah haram? Saya nggak mau dekat sama Mas Tri. Kenapa? Tubuhnya ada darahnya.
Saya nggak mau salaman sama Kang Aris. Kenapa? Tubuhnya ada darahnya, haram. Begitu? Subhanallah. Jadi sebetulnya yang haram itu adalah pertumpahan darah. Darah ketika keluar karena kita berkonflik itu haram. Perang itu haram. Menyakiti orang sampai terluka haram. Ngerti maksud saya? Kita lihat ayat 119-nya. Mengapa kamu tidak memakan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Pada sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu makannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Inilah, kebanyakan manusia itu senangnya menyesatkan orang lain dengan hawa nafsunya tanpa pengetahuan. Jadi begitu bilang darah haram, langsung darahnya yang haram, gitu kan? Karena tidak punya pengetahuan. Dan orang yang tidak punya pengetahuan, dia cenderung menyesatkan orang lain kalau bicara. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Baik, kita simpulkan. Sekarang mengerti tujuan haji? Mengerti. Mengerti tujuan kurban? Mengerti. Mengerti sekarang hewan kurban? Mengerti? Oke. Mengerti bagaimana cara menyembelihnya di mana? Di Baitil Atiq. Jangan keluar dari dirimu. Jika itu bisa terlaksana, maka disitulah kita akan mengenal jati diri kita yang sesungguhnya. Dan siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Jadi hari ini episodenya haji kurban secara hakikat. Saya tidak menjelaskan ritualnya, karena itu sudah diulang-ulang di banyak ceramah saya. Kenapa tawaf itu 7 putaran? Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Kenapa lewat Multazam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim? Kenapa lewat Hijr Ismail? Kenapa harus istilam ketika di Rukun Yaman? Kenapa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar? Kenapa dimensinya lingkaran? Bukan kotak. Ka'bahnya kotak tapi kita kelilingnya lingkaran. Mengapa? Itu sudah saya jelaskan di banyak ceramah saya. Saya tidak jelaskan di sini untuk menghemat waktu saya. Saya berbicara dimensi yang berbeda. Lanjutan dari itu. Yang itunya sudah saya jelaskan. Makanya ketika haji kita pun harus umroh. Dan saat umroh kita harus menjatuhkan niat. Pada saat menjatuhkan niat, ya, kalau di luar kota Mekah maka kita jatuhkan niat. Kalau dari Madinah ke Mekah jatuhkan niat di Bir Ali, Masjid Bir Ali. Tapi kalau kita sedang di Mekah harus keluar dari kota Mekah, jatuhkan niatnya di mana? Itu di tempat yang namanya Ji'ronah. Ji'ronah itu dari bahasa Arab ja'a ro'aina. Ja'a itu datang, ro'a melihat, ana aku. Ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat aku. Luar biasa. Makanya setelah menjatuhkan niat di situ, perjalanan dari Ji'ronah ke Masjidil Haram, kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Luar biasa. Kalau tahu artinya, luar biasa. Kalau nggak tahu artinya biasa aja. Paling kalian di bis hanya mempercantik diri, pakai kacamata hitam. Kalian begitu kan? Makanya ada ibu-ibu di Mekah teriak-teriak sama saya. Guru, kok Mekah gelap terus? Ya iya, mana yang memakai kacamata hitam wae ti isuk bekas sore. Sedang jadi wisatawan. Ya. Oke. Satu ayat yang terakhir dari saya akan tunjukkan Quran surat tentang haji yang langsung, yaitu Quran surat Ali Imran ayat yang ke-96. Ini supaya ada review sedikit ya. Oke. Baik, kita lihat. Disinilah Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a linnas
lalladzi bibakata mubarakah ya wa hudal lil alamin. Sesungguhnya awal rumah wudi'a itu diartikan berkumpul. Padahal wudi'a itu dari wudu itu berpisah sebetulnya. Sesungguhnya awal rumah untuk berpisahnya manusia dengan apa? Ya dengan selain Tuhan. Yaitu di Bakah al-Mubarakah. Tempat tersembunyi yang diberkahi, itulah qalbu. Disitulah wahudal lil alamin, ada petunjuk bagi segenap manusia. Apa petunjuknya? Yang pertama petunjuknya apa? Fihi ayatum bayinah. Di dalamnya ada tanda Tuhan yang terang benderang. Satu tandanya. Yang kedua, maqamu Ibrahim. Di dalamnya juga ada maqam Ibrahim. Ada level Ibrahim. Siapa yang bisa mencapai itu? Dia mencapai level Ibrahim. Kalau di Mekah, maqam Ibrahim di luar Ka'bah. Tapi di ayat ini dikatakan maqam Ibrahim di dalam bait. Beda ya. Wa man dakhalahu, siapa yang bisa masuk ke dalam bait itu? Kana aminan. Aman dia. Kalian pergi ke Mekah, tidak ada yang boleh masuk ke Ka'bah. Padahal di ayat ini harus masuk. Kan yang berkunjung ke rumah Tuhan harus masuk dong. Kalau nggak masuk namanya bukan berkunjung. Kalian kalau nggak masuk ke rumah saya, ya boro-boro saya menyuguhin. Tahu aja kalian datang, enggak saya. Mau berkunjung ke rumah Allah, disuguhi Allah. Ya masuk. Maka di Quran dikatakan, siapa saja yang masuk ke rumah Allah dia akan dapat hidangan dari langitnya Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'id. Maka dia akan berhari raya. Kapan hari raya terjadi? Saat hidangan dari langit Allah turun. Dan kapan Allah menghidangkan hidangannya? Kalau kamu berkunjung di rumahnya. Keliling-keliling luarnya, siapa yang nyuguhin? Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke dalamnya aman. Aman. Di sana setan juga diikat. Gak bisa apa-apa setan. Belenggu. Walillahi ala nas hijul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke bait itu. Bait apa? Bait yang awal Allah ciptakan. Jadi yang menciptakan bait ini bukan manusia, Allah. Jadi rumah yang harus dikunjungi oleh kita, bait yang harus dikunjungi oleh kita adalah Baitullah yang buatan Allah. Manis tato'a ilaihi sabila. Bagaimana yang tahu jalannya. Jadi yang bisa berkunjung ke sana hanya yang tahu jalannya, hanya yang tahu caranya. Ada yang belum tahu? Yang belum tahu cari tahu dong. Yang sudah tahu yang tekun. Ya, gitu. Supaya menjadi ulul albab. Gitu aja saya kira. Tuntas kajian hari ini.